Shalom. Ya, kita ketemu lagi untuk beribadah di rumah kita masing-masing saat pandemi ini. Kita mengucap syukur sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, Allah kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menerima ucapan dari kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami akan memulainya kebaktian pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bahwa hanya Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kita. Katakan dengan sepenuh hati, katakan dengan rendah hati, ku tidak takut Tuhan sebab Kau besertaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
Engkau telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dengan senantiasa akan dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami akan melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami serahkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Kiranya kita semua dapat mengikuti dan semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah jangan turuti keinginan daging. Jangan turuti keinginan daging. Dan ayat panduan yang diberikan dari Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, tapi saya akan baca sampai ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Galatia ini diawali dalam keadaan rohani yang saya katakan cukup baik. Karena di pasal sebelumnya dikatakan bahwa mereka itu telah memulaikannya dengan roh. Memulaikannya dengan roh. Tetapi sangat disayangkan bahwa pada akhirnya diakhiri dengan daging. Nah, apa yang membuat mereka pada akhirnya bisa berubah? Ternyata kita melihat bahwa adanya pengajaran-pengajaran sesat yang telah masuk kepada jemaat Galatia ini, bahkan orang-orang Yahudi ingin untuk menjadikan orang-orang percaya ini bahagian daripada orang-orang Yahudi itu sendiri. Sehingga terjadi penyesatan-penyesatan, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada bahkan di kalangan jemaat yang ada di Galatia ketika itu. Itulah sedikit latar belakang daripada jemaat Galatia ini. Nah, apa keinginan daging itu? Sehingga dikatakan dalam tema ini, jangan turuti keinginan daging. Keinginan daging itu telah dituangkan, dijelaskan dalam ayat 19 sampai ayat 21. Cukup panjang di sana, rentetan daripada keinginan daging itu. Yaitu dikatakan ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Galatia secara khusus tentang rentetan dari keinginan-keinginan daging yang tentunya juga bisa saja menjadi pengalaman dari hidup orang percaya.
bahkan tidak luput dari kita yang sudah percaya kepada Yesus. Masalah kedengkian, masalah iri hati, masalah roh pemecah, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi kepada setiap orang percaya. Nah, untuk itulah maka dikatakan orang yang masih hidup dalam keinginan-keinginan daging itu tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Lalu apa tujuan kita sebagai orang percaya? Kalau pada akhirnya bahwa kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kerajaan sorga. Bukankah itu adalah idaman kerinduan kita semua sebagai orang yang percaya? Supaya kelak nanti kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi rupanya ada begitu banyak rentetan halangan-halangan yang membuat kita tidak mencapai apa yang disebut dengan kerajaan sorga itu. Nah, saya akan membagikan paling tidak 3 hal atau 3 perkara yang bisa menjadi jendela masuknya pengaruh-pengaruh iblis yang membawa seseorang atau orang percaya itu jatuh ke dalam dosa. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari penjelasan ayat 1 Yohanes 2, khususnya pada ayat 16 ini, bahwa keinginan daging itu adalah yang pertama, yaitu masalah keinginan, keinginan daging kita. Pemuasan akan hidup kita ini yang seringkali menguasai tubuh kita untuk melakukan dan ingin untuk hidup sesuai dengan keinginan yang ada pada diri kita. Berasal dari keinginan tubuh, dan itu adalah merupakan sebuah jebakan yang seringkali terhindar ataupun tidak disadari oleh setiap orang. Bagaimana kesenangan-kesenangan dalam hidup ini bisa membawa celah yang akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan ini bukan hanya berbicara kepada orang dunia, tetapi juga kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, bahkan para pelayan-pelayan sekalipun yang begitu setia melayani dan tidak kurang-kurang dari hamba-hamba Tuhan. Mereka yang aktif melayani, tetapi pada akhirnya yang ada adalah perselingkuhan, korupsi, miras, judi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah bahagian dari keinginan-keinginan yang seringkali memikat seseorang. Contoh yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab, bagaimana pelayan Tuhan, yaitu Imam Eli. Dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17, di sana sangat jelas bagaimana 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 17. Ini terjadi kepada imam besar, seorang yang punya nama, seorang yang melayani sampai di usia yang sudah lanjut, tetapi sangat disayangkan apa yang terjadi kepada keluarga ini. Di dalam 1
1 Samuel pasal 2 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri, dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Itu bisa terjadi kepada keluarga Imam Eli sendiri. Bahkan anak-anaknya juga, yang tentunya harapannya untuk menggantikan posisi daripada Imam Eli ini. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, kedua anaknya hidupnya adalah hidup yang dursila. Kalau kita membaca seterusnya bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak-anak Eli ini. Dia melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran di dalam tata cara ibadah yang ada. Orang yang datang membawa persembahan, sebelum dilakukannya itu, dia sudah ambil terlebih dahulu. Bahkan memilih, karena apa? Karena ingin untuk memuaskan keinginannya. Belum lagi kita baca juga contoh yang lain, yaitu di dalam Hakim-Hakim. Simson, seorang yang kuat, seorang yang gagah perkasa. Bahkan Filistin tidak dapat mengalahkan dia. Berulang kali ingin mengalahkannya tetapi tidak bisa mengalahkan. Dia seorang yang kuat. Tetapi dia pada akhirnya menjadi lemah. Itu di bawah pangkuan daripada Delila. Seorang perempuan yang dia ingini. Dan akhirnya hilanglah kekuatannya itu. Nah, ini adalah pintu-pintu yang seringkali menjebak seseorang. Bahkan kepada para pelayan, orang yang begitu kuat di dalam Tuhan awalnya bisa terperosok oleh karena keinginan ini, nafsu yang terjadi ini. Dan bahkan juga kalau kita melihat Daud yang dikenal seorang yang dekat dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, juga jatuh dari keinginan-keinginan itu. Dan kita akan baca nanti di poin yang berikut tentang Daud ini. Jadi semua orang-orang yang hebat, diawali dengan orang-orang yang hebat, tidak luput dari apa yang disebut dengan keinginan daging yang bisa menguasainya. Nah, yang kedua, dari 1 Yohanes pasal 2 tadi, yaitu masalah keinginan mata. Mata adalah salah satu organ yang paling penting yang Tuhan anugerahkan pada manusia. Betapa tidak, ketika orang tidak memiliki mata yang sempurna, maka dia tidak akan bisa melihat dan tidak akan dapat menikmati semua ciptaan Tuhan yang ada. Sehingga mata ini adalah satu hal yang sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati. Bagaimana seseorang yang pada akhirnya tergoda dengan pandangan mata? Bahkan di Taman Eden sendiri sudah terjadi bagaimana dari pandangan mata yang menarik itu, yang pada akhirnya menjerat dan digunakan oleh iblis untuk pada akhirnya membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya apa? Diusir dari taman yang penuh dengan keindahan, yang taman penuh dengan kebahagiaan. Keinginan mata. Masa-masa ini kita pun seringkali diperhadapkan dengan keinginan mata. Ingin memuaskan dengan cara pandang kita untuk melihat. Dan apa yang kita lihat itu
bisa menimbulkan sesuatu yang membawa dan memikat kita, pada akhirnya mempengaruhi hati kita. Kita akan melihat bagaimana keberadaan daripada Daud. Ya, Daud, dia ada di atas sotoh istana itu. Lalu kemudian, ya entah dia dengan santainya, dengan silir-silir. Lalu kemudian justru dari atas sotoh itu dia mengintip Batseba yang sedang mandi ketika itu. Di mana Batseba itu sudah punya suami. Lalu kemudian apa dari pandangan mata itu ingin untuk memilikinya. Dan akibatnya dia terpikat, bahkan merencanakan sesuatu untuk Uria, suami daripada Batseba ini, agar supaya dia mendapatkan Batseba itu sendiri. Ini diawali dari sebuah pandangan mata. Pandangan mata. Itu sebabnya mari kita menjaga, mengawasi, memelihara dengan sungguh-sungguh. Seperti apa kita memandang. Karena itu punya dampak, punya pengaruh yang sangat besar. Bahwa dari pandangan mata itu kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awasilah mata kita dengan firman Tuhan yang selalu membekali dalam hidup kita. Supaya kita hanya bisa memandang keindahan Tuhan. Kita memandang semua yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bukan dalam pandangan-pandangan yang pada akhirnya menjebak kita. Tetapi dengan pandangan seperti orang yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan mau melihat semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu. Yang ketiga atau yang terakhir, keinginan daging itu adalah yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini juga artinya sombong. Keangkuhan hidup ini juga artinya congkak. Menganggap diri lebih daripada orang lain. Dan bahkan merendahkan orang lain. Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu yang lebih. Entah itu masalah materi. Entah itu masalah kepandaian. Entah itu dalam bidang apapun juga talenta mungkin. Yang Tuhan berikan lebih daripada orang lain. Kiranya itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Karena pada akhirnya kesombongan itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keangkuhan. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam dikatakan demikian. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, Allah melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini? Yang dikatakan dalam suratan 1 Yohanes 2 tadi, bahwa semua keinginan daging, semua keinginan dunia itu akan berakhir. Hanya orang yang berkenan kepada Allah yang memiliki hidup dalam kekekalan. Nah, orang sombong dalam keberhasilan, Hizkia pernah ditolong oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah yang berat dalam hidupnya, yaitu dia dalam keadaan yang sakit, tidak tersembuhkan. Bahkan sudah mendapatkan vonis bahwa dia akan mati. Tetapi kemudian dia menyesal, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia berdoa dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan.
Akhirnya bonus Tuhan berikan 15 tahun lagi. Kalau saja umur panjang itu bisa dibeli dengan uang, maka hanya orang-orang kaya yang bisa hidup panjang. Tetapi itu adalah karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Apakah dalam anugerah Tuhan itu kepada Hizkia bisa dipertahankan dengan baik? Ternyata kalau kita membaca pada akhirnya bahwa itu adalah anugerah pemberian Tuhan, tetapi tidak dipelihara dengan baik. Bahkan sangat tragis, di dalam kisahnya akhirnya dia menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi angkuh. Dan akibatnya apa? Malapetaka terjadi bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga umat yang dipimpinnya, yang hidup seperti yang dialami oleh Hizkia ini. Jadi mari dalam keberhasilan sekalipun, mari kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Jangan hidup dalam kecongkakan, jangan hidup dalam keangkuhan. Tetapi semakin kita diberi lebih oleh Tuhan, biar kerendahan hati itu tetap ada pada kita. Karena kasih-Nya yang mengalir, Dia akan mengalir sampai ke tempat yang rendah, memuaskannya, menyegarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja firman Allah katakan bahwa Allah benci, Allah melawan orang yang sombong, orang yang angkuh, dan mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita hidup dalam kerendahan hati untuk dapat mengalami apa yang terbaik dari Tuhan. Jika kita mendapatkan kelimpahan yang saya katakan tadi, biar itu juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita syukuri, lalu kemudian dapat menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain melalui kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam Roma, atau 3 ayat. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 6, 7 dan 8. Karena keinginan daging adalah maut atau kematian, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah akibat dari orang yang akhirnya mengikuti keinginan daging. Itu sebabnya tema kita pada saat ini, jangan turuti keinginan daging. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, lalu apalah artinya hidup ini? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bisa memperhatikan paling tidak 3 hal ini. Dari keinginan atau nafsu tadi, lalu kemudian keinginan mata, lalu juga keangkuhan hidup. Kiranya tidak melekat dalam diri kita sebagai orang percaya, apapun yang kita sudah capai. Tetapi biarlah itu akan membawa kita untuk semakin merendahkan diri, untuk memperlengkapi diri kita dengan iman yang kuat. Karena iblis akan terus membuat satu perangkap bagi setiap kita untuk menjebak kita dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan akan menolong kita semasa kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Roh Kudus-Nya menjadi penolong bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
Mari sama-sama kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Oleh anugerah-Mu saja kami boleh ada sampai pada hari ini. Dan biar Engkau teruskan karya-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami tidak dibawa kepada keinginan-keinginan nafsu dunia ini. Tidak dibawa kepada keinginan-keinginan pandangan mata yang hanya memuaskan diri kami sendiri. Bahkan juga tidak dibawa kepada kesombongan. Biarlah hati kami terbuka kepada Engkau ya Tuhan. Untuk selalu memuji mengagungkan Engkau. Sekalipun masa yang sulit yang kami hadapi. Tetapi kami tidak sendirian. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Lawatlah mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang dalam keadaan sakit baik di rumah ataupun yang di rumah sakit. Lawat mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah kondisi mereka ya Tuhan. Engkau hadir bersama dengan mereka. Dan jangan Engkau melupakan mereka. Yang dalam kekurangan ataupun masalah-masalah yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri jalan keluar. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Juga Ibu Gembala dan juga hamba-hamba Tuhan, para majelis dan juga para pelayan yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan kiranya semakin memberkati mereka, melindungi mereka dan juga mengadakan berkat-Mu atas segala keperluan mereka masing-masing. Untuk bangsa dan negara kami juga kiranya Engkau pulihkan bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami semua. Bahkan kota kami Yogyakarta kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan atau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu kembali dilakukan secara online sampai ada pengumuman selanjutnya. Yang kedua, setiap Sabtu pukul 19 ada ibadah doa juga secara online. Ketiga, kami atas nama Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh jemaat baik dalam doa, kepercayaan, persembahan dan perpuluhan. Semua dukungan Bapak Ibu Saudara sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Keempat, untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara juga dapat menyampaikan persembahan atau perpuluhan melalui dua cara. Yaitu yang pertama bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Nanti dapat dilihat di layar. Atau yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung SAP setiap hari Minggu pukul 9 sampai 12. Akan ada pengurus gereja yang akan membantu dan hamba-hamba Tuhan yang juga akan membantu dalam doa untuk perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Sesuai anjuran pemerintah, tetap pakai masker, rajinlah mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Bapa Surgawi, di akhir dari ibadah kami saat ini, mari Tuhan kedangkan tangan-Mu dan tumpangkan di atas setiap kami umat-Mu. Tangan yang penuh dengan kuasa, tangan yang tidak terbatas, pertolongan yang tidak terbatas, yang senantiasa menjadi bahagian kami. Itu sebabnya turunkanlah berkat-Mu yang melimpah atas kami semua, atas umat-Mu, atas pelayan-pelayan-Mu. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sesembahan dan juru selamat kami yang setia. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.